Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita simak lagi cerita novel yang penuh menegangkan ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Cerita novel, Kutukan Tumbal. Episode 25. Petunjuk. Penulis, Zain Novelis. Cukup lama tidak ada percakapan di antara Kayla dan Jin. Keduanya terlihat kikuk. Hanya duduk diam menunggui servis motor. Terlebih lagi Jin. Dia sesekali berdehem untuk menghilangkan rasa canggungnya yang mungkin sangat kentara di mata Kayla. Kok, gue jadi canggung kayak gini, sih? Sepertinya gue harus mulai pembicaraan deh biar nggak canggung kayak gini. Kai, panggil Jin memberanikan diri. Kayla menoleh. Ngomong-ngomong, sejak kapan lo bisa melihat makhluk astral? Sejak kecil. Lebih tepatnya sejak aku tenggelam dalam lumpur di sawah seseorang yang memiliki. Kayla tercenung sejenak, merangkai beberapa petunjuk yang ia temukan. Dan dia menemukan kejanggalan yang sangat perlu untuk diungkap. Ini aneh. Aku tenggelam ke dalam sawah itu saat aku masih kecil. Lokasinya sama persis dengan tempat di mana Pak Liem menemukan boneka emas itu. Aku juga pernah melihat seorang laki-laki di masa lalu yang sengaja mengubur boneka emas itu dalam sawah. Dan sekarang aku bisa menemukan pecahan boneka emas itu dengan cukup mudah hanya melalui penglihatan mata batin dan firasat. Apa semua ini ada kaitannya dengan kemampuanku? Kayla, panggil Jin yang entah sudah keberapa kali. Kayla terkesiap. Apa? Kok? Bengong. Sih. Nggak apa-apa, kok. Aku hanya memikirkan sesuatu. Apa lo melihat sebuah penglihatan lagi? Kayla menggeleng. Enggak, kok. Terus kenapa lo bengong? Aku hanya merasa kalau boneka emas itu ada kaitannya dengan kemampuan yang aku miliki. Maksudnya, lokasi di mana aku mendapatkan kemampuan ini adalah tempat yang sama di mana boneka emas itu ditemukan. Aku harus mengungkap misteri ini. Itu berarti, kita harus menyelesaikan misi ini. Kenapa sekarang lo yang antusias menyelesaikan misi? Tanya Jin heran. Karena mungkin saja dengan menyelesaikan misi ini, aku bisa terbebas dari kemampuan mengerikan yang aku miliki. Hei, kenapa lo nggak suka memiliki kemampuan spesial seperti itu? Spesial? Kayla terperanjat heran. Ini bukanlah kemampuan spesial. Kemampuan ini adalah kutukan. Kutukan? Iya. Kayla mengangguk. Raut wajahnya berubah masam. Sejak aku memiliki kemampuan ini, hidupku jadi tak tenang. Banyak sekali makhluk astral menjijikkan yang lalu lalang di hadapanku. Nyeremin juga sih kalau lihat yang begituan. Nggak hanya itu. Aku juga sering merasa pusing setiap kali melihat kejadian di masa lalu. Karena kemampuan ini juga aku punya teman. Kemampuan ini benar-benar sangat menyiksa. Jin meraih pundak Kayla seraya menepuk-nepuknya ringan. Tenang. Gue mau kok jadi teman lo meskipun gue tahu kalau lo punya kemampuan seperti itu. Apa kamu nggak takut berteman denganku? Jin menggeleng. Nggak takut sama sekali. Malahan aku menganggap kemampuanmu itu sangat keren. Kayla terkekeh. Menganggap pemikiran Jin cukup aneh. Keren dari mana? Kamu ada-ada saja, Jin. Kalau gue jadi Elo, gue pasti udah memanfaatkan kemampuan yang gue miliki buat jadi paranormal. Lumayanlah. Siapa tahu bisa nongol di TV. Ih Jin. Kayla spontan mencubit gemas lengan Jin. Jin menggeser posisi duduknya menjauh. Cubit-cubit orang ganteng. Ih apaan sih? Pipi Kayla memerah malu. Merasa ada semacam perasaan yang begitu menggelitik perutnya. Seulas senyum sebisa mungkin ia tahan agar tak Jin ketahui. Ih tumben senyum. Nah gitu dong. Senyum. Goda Jin. Kalau senyum emangnya kenapa? Ya bagus aja daripada cemberut. Kayla berdehem.
mencoba membuang jauh-jauh rasa aneh yang seolah menggelitik perutnya. Dia mengalihkan pandangan, takut jika rasa aneh itu semakin menggelitik perutnya apabila terlalu lama berbincang dengan jin. Gue dengar, kemampuan kayak lo bisa dihilangkan. Pergi aja ke Pak Ustaz atau Pak Kiai. Jin kembali memulai pembicaraan setelah beberapa saat suasana menghening. Percuma, beberapa kali aku sudah mencobanya. Mereka menyerah mengobatiku. Kenapa? Kayla mengedikkan bahu. Entahlah. Oke. Kalau gitu, mulai sekarang ayo kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang gue mulai merasa menjadi detektif. Iya, Jin benar. Apa yang menyebabkan aku memiliki kemampuan ini harus diungkap. Seperti detektif, aku harus mengaitkan kejadian awal dengan kejadian-kejadian lainnya, pikir Kayla. Oke, ayo kita pikir baik-baik, Kayla. Lo bilang, lo pernah tenggelam di lumpur sawah, sambung Jin melipat tangan. Dan sejak saat itu, lo tiba-tiba memiliki kemampuan supranatural. Apa mungkin pemilik sawah ada kaitannya dengan hal ini? Kayla mengangguk. Aku juga sempat berpikiran hal yang sama. Sebelum sawah itu dibeli Pak Lier, sawah itu adalah milik Pak Sugeng. Dia adalah salah seorang yang dipercaya memiliki pesugihan. Pesugihan. Kedua alis Jin terangkat. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk jika aku berkunjung ke rumah Pak Sugeng. Meskipun dalam penglihatan mata batinku bukan Pak Sugeng yang mengubur boneka emas itu di sawah. Gue kok jadi merinding. Ya, kalau bahas horor kayak gini. Kayla mendadak menatap tajam ke arah Jin. Kan kamu sendiri yang pertama kali menyuruhku untuk menjalankan misi, katanya mengingatkan. Jangan pelin-pelan. Jin terkekeh. Iya, deh, iya. Episode 26. Mati. Wanita tua bernama Sulastri yang kini berada di atas ranjang rumah sakit tiba-tiba napasnya tersengal. Dua buah tangan pucat berlendir menekan dadanya kuat-kuat. Sementara kepulan asap hitam menyerupai rambut perlahan melingkar ke lehernya, mencekiknya, tak membiarkannya mengambil udara. Mama kenapa? Ma? Tanya Sandi, seorang laki-laki berusia 30 tahunan yang merupakan putra sulung wanita itu. Dia tampak sangat panik seraya berulang kali menekan tombol emergensi untuk memanggil petugas medis. Ma, sebentar, Ma. Setelah dirasa petugas medis terlalu lambat untuk datang, dia pun memutuskan keluar kamar. Dokter, panggilnya. Seorang dokter terlihat berlari cepat menuju kamar pasien. Stetoskop yang melingkar di lehernya dialihkan ke kedua telinganya dan dia mulai meletakkan ujung stetoskop itu ke dada pasien, merasakan detak jantung yang semakin melemah. Nyonya Sulastri semakin mengejang hebat, membuat putra sulungnya bertambah khawatir. Dokter terlihat kelabakan mengecek tanda-tanda vital pasien dan segera melakukan pertolongan. Namun sebanyak apapun tindakan yang dilakukan dokter tersebut, tetap saja detak jantung Nyonya Sulastri semakin melemah. Sosok tak kasat mata mulai menampakkan wujudnya di hadapan Nyonya Sulastri yang kini mendelik kaget. Nyonya Sulastri ingin berteriak, namun entah mengapa mulutnya menjadi bungkam. Sosok itu sangat menakutkan. Matanya merah menyala, mulutnya lebar tersobek, sedangkan rambut dan sekujur tubuhnya dipenuhi lender yang begitu menjijikkan. Tanpa ampun, kedua tangan pucat sosok itu semakin menekan dada Nyonya Sulastri, membuat detak jantung wanita tua itu seketika terhenti. Sosok berlendir itu tersenyum tipis setelah puas membunuh satu nyawa. Perlahan wujudnya berubah menjadi asap yang menguap di udara tanpa jejak. Maaf, ibu Anda tidak bisa tertolong. Setidaknya itulah kalimat yang dokter Katana setelah ia menyerah menolong Nyonya Sulastri. Dokter bohong. Ibu saya nggak boleh mati, dok. Bentak Sandi tak terima.
Dokter harus melakukan apapun untuk menyelamatkan ibu saya. Maaf. Saya sudah melakukan yang terbaik, kata si dokter dengan penuh penyesalan. Dokter, jangan bohong, dok. Sandi mulai memegang keras jas putih sang dokter. Matanya mendelik berkaca-kaca, lantas mulai mengiba. Berapapun biayanya akan saya bayar, dok. Tolong selamatkan ibu saya. Saya mohon. Maaf, Pak. Saya hanyalah seorang dokter. Saya sudah melakukan pertolongan sebisa saya. Tapi, Tuhan berkehendak lain. Sandi berteriak histeris di samping jenazah ibunya. Menangis sejadi-jadinya. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Wanita tua itu kini sudah beberapa menit yang lalu mengembuskan napas terakhir. Jin melepaskan helmnya, bercermin di kaca spion, lalu merapikan rambutnya. Tak lupa juga ia mengecek apakah napasnya sudah wangi atau belum. Kemudian ia tersenyum puas dan bergegas menuju kelas. Jin menoleh dengan senyum kaku, melihat Sela yang berlari ke arahnya dengan penuh semangat, lalu terhenti di sampingnya. Tadi malam aku telepon kamu. Kenapa nggak diangkat, sih? Sela mencebikkan bibirnya. Gue ngerjain PR. Jin buru-buru melangkah cepat, berharap Sela segeranya. Jalannya jangan cepat-cepat gitu, tegur Sela yang tampak kelabakan menyamai langkah kaki Jin. Pokoknya kamu nanti malam harus jawab telepon dari aku. Jin memutar malas kedua bola matanya dan menghela napas jengah. Terlalu jahat jika mengatakan kalau dia sebenarnya begitu risih berjalan beriringan dengan Sela. Ngomong-ngomong, apa hubungan kamu sama Kayla? Aku dengar kalian kemarin bolos bareng. Aku cemburu tahu, keluh Sela. Kami ke rumah sakit, jawab Jin malas. Siapa yang sakit? Lo nggak perlu tahu. Perlu dong. Sela menaikkan volume suaranya, tersulut emosi karena sedari tadi Jin terdengar malas menimpali perkataannya. Jin terhenti lalu mencoba tersenyum ramah meskipun terkesan kaku. Kami menjenguk orang yang perlu dijenguk. Sela menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. Kok, jawabnya gitu sih? Kenapa gue harus pacaran sama cewek ini? Jin mengamati seragam Sela yang sengaja dipakai ala kadarnya tanpa memakai sabuk. Sangat terlihat tidak rapi di mata Jin. Jin, kita kan udah pacaran nih, ya. Gimana kalau kita masing-masing manggil satu sama lain dengan sebutan sayang? Usul Sela. Jin bergidik jijik lalu memaksakan seulas senyum di wajah tampannya. Enggak, deh. Makasih. Kenapa? Memalukan. Ya, iya. Ya udah kalau gitu kita manggil sayang satu sama lain pas nggak ada orang aja. Kayaknya romantis banget tuh. Terus kita juga harus bikin agenda kencan rutin. Oh iya, aku juga mau kalau kita. Saat Sela sedang asyik merengek meminta ini dan itu, terdengar suara bel berbunyi yang membuat Jin bisa bernapas lega. Setidaknya dia bisa lolos dari Sela kali ini. Sudah bel. Nih, gue ke kelas dulu. Jin cepat-cepat pergi sebelum Sela nekat mengikutinya. Napas Jin terdengar ngos-ngosan setelah berlari dari Sela. Dia mengusap keringatnya, berjalan menuju bangkunya, lalu duduk santai untuk menyeimbangkan irama napasnya. Deder. Ponsel Jin bergetar singkat, membuat Jin terkesiap. Dia mengeluarkan ponsel dari dalam saku seragamnya dan membaca pesan yang masuk. Kayla, aku belum punya firasat lagi tentang keberadaan 3 perhiasan yang lain. Sebaiknya kita hentikan dulu misi kita sampai aku melihat atau merasakan sesuatu. Jin, oke. Salah satu kelemahan kemampuan Kayla adalah tidak bisa dikendalikan. Kemampuan melihat masa lalu tersebut datang dengan sendirinya. Kayla tidak bisa mengendalikannya. Episode 27. Serakah. Setelah pemakaman ibunya, Sandi seperti orang linglung. Dia tercenung dengan tatapan kosong.
Batinnya masih belum menerima kepergian ibunya. Di saat dia tengah bersedih, kedua saudaranya, Sarah dan Deva, membuka pintu berangkas. Mata mereka berdua berbinar senang seolah lupa bahwa ibu mereka baru saja meninggal dunia. Ya ampun, kalungnya gede banget. Deva meraih sebuah kalung bertatakan permata yang Nyonya Sulastri simpan dalam brankas. Ia kemudian menjajalnya dengan senyum sumringah. "Kamu mau ambil kalung itu?" tanya Sarah sinis. Dia taksir. Kalung itu seharga ratusan juta rupiah. Ya, jelaslah. Nggak bisa gitu, dong. Seharusnya aku yang berhak mendapatkan kalung itu. Aku ada anak kedua di keluarga ini. Mbak, mana ada kayak gitu. Aku ini anak bungsu. Jadi aku juga berhak mendapatkan warisan. Berikan kalung itu. Sarah mencoba merebut kalung yang dipakai Deva. Mereka kemudian saling mendorong untuk memperebutkan kalung itu. Aku yang pertama kali melihat kalung ini. Berarti kalung ini adalah milikku. Ambil saja perhiasan yang lainnya. Pokoknya kalung ini adalah milikku. Nggak bisa. Aku lebih tua daripada kamu. Berarti aku harusnya mendapatkan jatah yang lebih banyak. Enak aja kalau ngomong. Bentak Deva tak terima. Dia meraih rambut Sarah dan menariknya kuat-kuat. Sementara Sarah juga tak mau kalah. Tangannya meraih rambut Deva dan menariknya. Kegaduhan yang terjadi di dalam kamar membuat lamunan Sandi menjadi buyar. Laki-laki berkulit putih itu mendesis kesal dan berjalan menuju kamar ibunya. Dan betapa terkejutnya dia saat mendapati kedua saudarinya tengah berkelahi memperebutkan sebuah kalung emas. "Apa yang kalian lakukan?" bentak Sandi. Dia cepat-cepat melerai kedua saudarinya itu. "Ini salah dia, Mas. Sudah jelas aku yang pertama kali melihat kalung ini. Masa dia mau merebutnya dariku?" "Jelas Deva, mana bisa gitu. Jelas-jelas aku lebih tua. Seharusnya aku mendapatkan warisan yang lebih banyak. Kalung itu adalah hakku," kilah Sarah. "Cukup," bentak Sandi semakin emosi. "Jadi kalian bertengkar hanya karena berebut kalung ini? Mama sudah meninggal, Mas. Wajar dong kalau kita mengamankan hartanya," kata Deva yang memeluk erat-erat kalung tersebut. "Iya. Semua harta mama harus memiliki kepastian, dong," ucap Sarah melipat tangan. Pandangan matanya tak pernah luput dari kalung emas yang dipeluk Deva. "Apa yang kalian pikirkan hanya harta? Apa kalian gak sedih kalau mama kita baru saja meninggal?" tanya Sandi menaikkan oktav suaranya. "Aku tadi sudah menangis kok," sanggah Sarah. "Gak ada gunanya menangis terus-menerus. Mama sudah meninggal. Lagian mama gak bakal hidup lagi meskipun kita terus menangisinya," ujar Deva sengaja mundur 2 langkah. Sekedar waspada apabila Sarah tiba-tiba merebut kalungnya. Sudah. Daripada kita terus berdebat kayak gini, mendingan kita tentukan siapa yang berhak mendapatkan kalung itu. Sebaiknya kita langsung pergi ke pengacaranya mama, saran Sarah. "Kalian benar-benar durhaka," bentak Sandi. Kepulan asap hitam perlahan menjadi pekat, muncul dari kalung berukuran besar yang bertatakan permata. Asap hitam itu keluar dari dalam kotak perhiasan dan melayang-layang di udara menghampiri Deva yang saat itu tengah tertidur lelap. Suara detak jam yang berbunyi terdengar bersahut-sahutan dengan suara tetesan keran air di kamar mandi. Kedua suara itu berhasil mengusik Deva, membuat Deva terbangun dan mengucek mata. Deva berjalan sempoyongan menuju kamar mandi, memutar kuat keran, dan memastikan keran itu tertutup rapat-rapat agar tidak ada lagi suara tetesan air yang lancang mengganggu tidurnya. Deva meracau sebentar, berjalan kembali menuju ranjangnya dengan mata yang setengah mengatuk, merebahkan diri di atas ranjang, lalu menarik selimut. Matanya tiba-tiba terbuka lebar saat ia teringat dengan kalung warisan ibunya.
Dia pun terkesiap dan segera mengecek apakah kalung itu masih berada di dalam kotak perhiasan atau hilang. Takut jika kakaknya berani mencuri. Untunglah kalung ini aman. Geva bernapas lega sambil meraba-raba tatakan permata yang menghiasi kalung emas itu. Kalung ini benar-benar cantik. Aku nggak bakal membiarkan Basera merebutnya dariku. Geva tersenyum lalu mengenakan kalung itu di lehernya. Dia beranjak dari ranjang kemudian berdiri di depan cermin sambil mengamati betapa cocok kalung tersebut jika ia kenakan. Dengan kalung ini, aku seperti putri India. Geva terkekeh senang. Dia tak bisa berhenti mengagumi keindahan kalung itu. Suara napas seseorang sekelebat tiba-tiba dia dengar. Dia berbalik, mencari suara aneh yang entah dari mana. Matanya mulai menyisir ruangan. Sepi. Tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Tadi suara apa? Ya. Geva mulai memberanikan diri untuk melangkah mencari sumber suara. Dia mengecek lemari, kolong kasur, dan kamar mandi. Lagi, tidak ada siapapun. Ah sudahlah. Geva mengedikkan bahu. Mungkin aku salah dengar. Geva kembali menghadap cermin sambil mengagumi keindahan kalung yang ia pakai. Matanya mendelik kaget saat dia melihat ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Dia pun berbalik cepat. Namun, ia tak menjumpai siapapun. Siapa? Suara Geva mulai terdengar goyah. Rasa takut tentu saja tiba-tiba datang untuk menghardiknya. Terlebih lagi saat hembusan angin malam menerpa lehernya dan seketika membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Bersambung.